Di sana tuh ada lirik mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi, konon jika selamat aku semakin kuat gitu. Itu gue kerasa banget. Gue yang sekarang bisa kayak gini tuh karena gue udah mati berkali-kali. Karena orang-orang taunya tuh Dono lu sabar ya gitu loh. Dono tenang banget orangnya gitu. Dono hai aja gitu. Tapi di sininya banyak amarah gitu. Bahwa gue sebelum rilis album ini tuh gue kayak bener-bener mental breakdown gitu. Nangis mulu gitu loh, kayak nangis di dalam ya kayak terus gue panik gitu sampai tadi malam sebelum jam 00 tuh kayak di rumah tuh gitu. Lirik pertamanya apa kamu tahu aku pasang foto kamu di belakang telepon genggamku. Beneran loh ini. Iya. Dapat. OG Podcast barengan sama Willy Winarko. Hari ini salah satu penyanyi favorit gue ya. Lagunya tuh nyes aja gitu. Mungkin cuman dengan gitar dan suaranya aja ngebikin kita jadi relate. Ladies and gentlemen, boys and girls, Opal Gang, ada Mas Dona Maula. Halo. Ini pertama kali gue di interview tapi gue kayak ada beat di kepala gue. Yang interview gue tuh tapi kenapa gue ngedenger. Waduh. Mohon maaf ya, ada basic tukang rap ya di situ ya. Tapi Mas Dona, terima selamat datang pertama-tama di Opal. Thank you Will udah diundang ke sini. Yes, definitely. Kita baru dengar albumnya dan wah, manis. Luar biasa. Gimana rasanya udah dikeluarkan dan tetap gelisah. Iya. Tadi sebelumnya gue sempat ngobrol sama lu bahwa gue sebelum rilis album ini tuh gue kayak bener-bener mental breakdown gitu. Nangis mulu gitu loh, kayak nangis di dalam ya kayak. Terus gue panik gitu sampai tadi malam sebelum jam 00 tuh kayak di rumah tuh gitu. Waduh, gila. Gitu, kita off cam itu tadi ngobrol terus kayak kadang-kadang musisi itu sering nangis, sering breakdown sendiri sebelum mereka merilis sebuah album atau sebuah lagu gitu kan. Terus gue sangat nyes banget gitu kayak, oh ternyata banyak ya yang merasakan hal yang sama ya, relate banget gue dengan hal tersebut ya. Iya, kita kayaknya semua artis tuh gitu ketika mau ngeluarin karya pasti kan ada rasa yang ditaruh di situ. Terus banyak hal yang dirasain dan mau keluar tuh ada rasa panik, ada rasa gelisah. Bener nggak yang gue lakuin kayak gitu-gitu. Gila. Tapi congratulations sekali lagi, Daur Hidup sudah keluar di semua streaming platform. Pertama-tama yang pengen gue tanyain adalah Daur Hidup. Dari title itu aja sendiri, boleh cerita nggak sih tentang kenapa akhirnya lo merilis Daur Hidup ini? Dari titlenya, lu biasa bikin lirik panjang lebar, lu pernah nyatuin dua kata itu nggak, daur dan hidup? Nggak, daur ulang. Hidup apa? Hidup apa gitu. Itu kenapa gue satuin daur hidup? Sebenarnya kan itu adalah sebuah kata lain dari circle of life gitu loh. Dari kayak gitu loh, lingkaran kehidupan sebenarnya daur hidup tuh. Kenapa gue sandingkan dua kata itu kan semuanya dari 9 lagu di album itu tentang gue pribadi, tentang overthinking gue di malam hari, dari jam 11 sampai jam 4 pagi, hal-hal yang gue simpan gak gue share ke orang lain. Untuk pertama kalinya gue membuka isi kepala gue untuk orang lain. Ini beneran pertama kali setelah bertahun-tahun lamanya. Makanya gue deg-degan banget. Dan kenapa gue milih daur hidup itu kayak tadi, itu kedua kata itu tuh jarang sekali disandingkan. Sama kayak gue, seorang laki-laki, manusia, dan laki-laki disandingkan dengan kata rapuh. Itu jarang sekali sebenarnya. Laki kan harus kuat. Laki kan breadwinner, ego, ya gak sih? Bahkan kayak laki-laki, pria dan kata nangis satu itu jadi dua kata lucu kan? Benar. Pria nangis, dua kata ketawa lucu. jadi. Iya kan? Benar. Gitu. Makanya itu simbol juga bahwa ini tuh adalah rasa ketidaknyamanan gue mau ngerilis ini sebenarnya, tapi harus gue rilis. Wow. Pasti sulit kan untuk membuat album seperti ini gitu. Oh iya, ketika sebelumnya tuh kayak Yura terus teman-teman tuh ketika gue sudah membicarakan hal ini, kayaknya gue harus ngasih tau ke orang-orang dulu gue kayak gimana, karena gue tuh
bisa ngertiin orang dan orang ngerasa bisa di ngertiin sama gue. Gue tuh banyak ngurusin orang, tapi yang ngurusin gue siapa gitu. Gue tuh kata orang-orang gue tuh sangat peduli sama orang lain, tapi yang peduli gue siapa gitu. Oh, berarti lo tuh orangnya yang jadi tempat sampah orang buat curhat gitu. Iya, karena gini Will, gue tuh dari kelas 4 SD udah jadi kepala rumah tangga. Masalahnya nyokap bokap gue udah cerai. Jadi kelas 4 SD gue harus nafkahin nyokap sama adik cewek gue. Gimana caranya? Jadi gue dari kecil gue tuh udah terbiasa jadi tulang punggung. Gue tuh udah ngambil tanggung jawab itu sampai gede, sampai gue remaja, sampai besar, sampai gue dewasa. Gue tuh terbiasa ngambil tanggung jawab orang lain. Gue dari sini gue biar take over gitu loh. Bahkan hal-hal yang orang lain gak minta, tapi gue akan take over gitu. Karena di DNA gue tuh udah kayak gitu. Otomatis aja gitu. Dan gue dengan senang hati melakukan hal itu gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa kenapa ya, kok gue ngertiin orang lain, gue bisa ngurusin urusan orang lain, tapi orang lain gak bisa ngertiin gue. Sampai gue kayaknya karena memang orang lain gak ada yang tahu gue kayak apa sebenarnya gitu. Oke. Karena gue menutup diri sama ini gitu. Saking lo mengurusi orang lain, saking lo bisa terbuka sama orang lain, lo lupa untuk terbuka sama siapa nih gitu ya jatuhnya. Ya mungkin di album inilah akhirnya keluar semuanya tuh di sini. Iya. Dia nangis. Pria nangis. Waduh. Perfect. Ngomongin tentang album ini juga ya, 13 Juni pendengarnya udah mencapai 114 juta. Bercinta lewat kata ya. Ini lagu yang ada di yang jadi soundtrack ya jatuhnya ya. Cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film. Itu juga salah satu yang spesial tuh. Gue juga pertama kali ya dari film aja itu putih, ada suara lo tiba-tiba dar itu udah kayak nyes. Makanya dari tadi gue ngomong kan kayak shout out ya di Lawrence, lu emang keren banget bro. Itu kayak aduh sulit nih. Terus akhirnya tadi kita juga ngelihat lo rehearsal, terus buset ini yang gue denger di albumnya 5 menit lalu sama yang di sini sama ya gitu ya emang beneran sesama itu loh ya. Kalau untuk pembuatannya itu memang apa ya ngomongnya, lo memang merasa bahwa oke, gue pengen bikin ini simple aja, strip down, pengen fokus di lirik atau kayak gimana? Iya, buat lagu Bercinta Lewat Kata, gue tuh selalu mencoba aransemen tuh harus sesuai dengan esensi lagunya gitu. Karena ini kan lagu tentang ngobrol, tentang bercinta lewat kata, tentang cerita gue bersyukur mendapatkan Yura gitu loh. Jawaban atas ketakutan gue selama ini, karena gue tuh takut banget menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Gue tuh nggak mau udah tua tapi gue nggak bisa ngobrol sama pasangan gue. Betul. Atau teman-teman gue ada yang ngedenger suara pasangannya aja udah kesel gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi ketika gue bikin lagu ini apa ya? Tadinya tuh sempat mau piano, enggak lagi. Kayaknya suara gitar nilon lebih oke. Makanya gue nggak masukin apa-apa lagi, hanya benar-benar gitar dan suara gue gitu. Dan lagu ini juga kan bukan lagu yang diniatkan untuk akan dirilis diperdengarkan, enggak gitu. Bikinnya nggak sengaja, terus Yura udah rilis aja. Gue nggak promo kemana-mana. Kayak gue kasihin aja enggak lagu Bercinta Lewat Kata gitu loh. Tapi ya alhamdulillahnya tiba-tiba meledak naik, karena mungkin rasanya nyampe gitu loh. Betul. Itu gue ngerasa bahwa ya rasa itu nyampe, padahal ya itu tadi strip down itu bukan sesuatu yang kayak grande apa. Cuman fokus sama lirik sama instrumen yang minimalis gitu kan jatuhnya. Biasanya kayak bisa kita bikin tambahin ini, semua harus digini. Ya udah strip down aja udah. Yes, benar. Dan di album ini juga kayaknya filosofinya nggak jauh beda ya. Ada beberapa yang cukup unik, kayak ada satu lagu Kamu Sedih, itu gua aransemennya lebih ke arah gospel sebenarnya. Terus ada choir. Ada choir. Iya gitu. One man show choir sebenarnya. Iya dibikin. Siap. Halo vocoder ya. Iya. Terus ada lagi yang agak distorsi sedikit juga ada sebenarnya. Nggak semuanya gitar akustik semua. Iya benar. Tapi kalau mendengarkan tema dari album ini adalah menuangkan perasaan kita atau mungkin membuka perasaan kita gitu ya jatuhnya. Iya, betul. Dan ya itu sebagai lo yang mungkin selalu tertutup, sekarang akhirnya bisa terbuka gitu. Seberapa pentingkah kita terbuka sebagai seorang laki-laki? Ini pertanyaan masih di kepala gue sebenarnya. Kayak sampai detik ini gue bener nggak sih ngelakuin ini gitu. Karena gue nggak pernah tahu. Tapi yang gue tahu selama ini
ternyata gue tidak bahagia kayak gitu. Gue menutup diri, ternyata gue nggak bahagia karena segalanya dilakuin sendiri. Gue pikir baik-baik aja, ternyata enggak. Karena gue sudah melewati fase itu dan akhirnya gue sampai terpuruk yang bisa lu bayangkan. Segelap-gelapnya bisa lu bayangkan dan sebodoh-bodohnya hal yang hampir gue lakukan di hidup gue gitu loh. Yang bisa lu bayangin, yang sedarknya mungkin gue hampir lakukan itu. Jadi menurut gue sih siapapun lo, mau cewek mau cowok, lo harus open sih, at least cerita sama orang gitu. At least cerita sama orang, at least punya support system gitu ya. Ya dan itu sesuatu yang ya itu tadi mungkin sekarang udah jauh lebih normal jauh lebih normal dari dulu. Maybe 10 tahun lalu, 20 tahun lalu itu jauh lebih aneh gitu ya. Ya tapi untuk kita kan sekarang kayak mungkin anak-anak sekarang normal melakukan hal itu. Untuk kita yang udah terdesain badan, pikirannya, semua mindsetnya untuk laki-laki tidak boleh ini gitu. Lu dari kecil kan kalau lu nangis pasti yang kuat laki-laki yang kuat gitu. Jangan nangis. Selalu dibilang gitu kan. Jangan nangis. Benar. Yang kuat. Udah maafin aja, sabar. Dibilang. Kayak gitu kan. Betul. Tapi kita gak pernah diajarin gimana cara ngolah perasaan yang ada di dalam. Betul. Pernah gak lu diajarin sama nyokap bokap lu atau sama guru lo? Enggak. Kamu yang kuat, cara ngolahnya kayak gini. Kamu harus misalnya apa-apa. Enggak pernah gitu. ada. Ada dua. Antara satu adalah pasti orang tua ngasih bilang ikhlasin. Antara satu ikhlasin atau dua bales gitu. ada dua titik ekstrim gitu jatuhnya. Tapi pukul lagi. Iya, ada juga kayak gitu. Tapi ya itu tadi nggak ada tuh kayak gimana cara kita merasakan, gimana cara itu sih. Buat lo, tapi lo orangnya perasa ya? Perasa banget gue. Perasa banget. Gue tuh perasa banget dan gue easily annoyed by people sebenarnya. Jadi amarah gue tuh besar banget. Gue yang muda tuh gue berapi-api banget. Oke. Gue tuh nggak sempet nakal karena gue udah kerja dari kelas. Gue dari kecil gue udah harus nafkahin, jadi gue nggak sempet nakal. Gue nggak ikut geng motor lah. Gue nggak ikut sama teman-teman gue mabok, gue nggak ikut mabok. Karena ya udah fokus gue adalah kerja. Tapi yang gue lakuin nakalnya gue adalah gue seneng banget berantem dulu. Jadi kalau ada orang berantem itu gue seneng karena gue bisa ikut. Ikutan. Segitunya gue gitu. Kalau misalnya ada marah dikit gue tuh benar-benar kekerasan gitu gue kasih gue. Sampai akhirnya gue bisa manage itu. Setelah umur 20-an gue bisa nge-manage. Akhirnya gue marah terus di dalam sini, tapi sampai sekarang tuh gue easily annoyed by, gampang banget gue kayak apa sih gitu. Tapi dalam sini gitu. Gue tuh relate banget sama ini. Lu nonton Avengers gak? Iya, nonton. Avengers pertama kali dikumpulin, si Natasha bilang ke si Bruce Banner, lu tuh Hulk, kenapa lu milih tempat di India ini yang banyak, rahasia lu apa gitu loh. Nah, dia nggak ngasih rahasia sampai akhirnya yang di pertempuran terakhir dia ngasih tahu rahasianya. Lu mau tahu rahasia gue selalu marah setiap saat. Makanya tapi dia kalem gitu. Nah itu relate banget pas gue denger itu, anjir gue banget lagi. Karena orang-orang taunya tuh Dono tuh sabar ya gitu loh. Dono tuh tenang banget orangnya gitu. Dono hai aja gitu. Tapi di sininya banyak amarah gitu. Kayak di setiap orang yang kita kenal ternyata ada orang tidak kita kenal juga. Gitu katanya kan gitu ya. Jadi mungkin itu yang harus ada layer. Ya bukan yang munafik atau mungkin dua muka, tapi lebih kayak ya manusia punya layer-layer. Kita sama orang tua, sama kita sama teman kan udah beda gitu. Kayak kadang-kadang sama teman sama diri kita sendiri kadang-kadang suka beda gitu. Apalagi kayak orang yang gak enakan gitu misalnya. Aduh, kayaknya baik banget ya, tapi ternyata dalam hatinya kayaknya gue merasa sakit gitu. Kadang-kadang kan suka gitu ya jatuh. Apalagi gue aslinya Bandung, terus teman-teman gue di Bandung, gue gak tahu daerah lain, cuman di Bandung tuh banyak banget orang yang gak enakan gitu. Tapi akhirnya gak baik-baik aja hubungannya dan dirinya sendiri gak baik-baik aja gitu. Jadi teman-teman guys, stay true. Keluarin. Dengan cara yang baik dan benar. Dengan cara yang baik dan benar, diolah dulu. Dan pastinya kalau misalnya memang lagi down, kayaknya bisa tuh ya sambil dengerin Daur Hidup. Mudah-mudahan bisa beresonansi dengan baik sama teman-teman. Amin. Kita bakal ngomongin tentang Daur Hidup dan lagu-lagu yang cocok didengerin sama Opal Gangs. Jadi ini bisa dari lagu di album Daur Hidup atau mungkin dari salah satu inspirasi lo gitu ya. Ini gamesnya adalah misalnya gini, Opal Gang lagi ngerasa titik. Lagunya apa? Oke, kita coba nih ya. Opal Gang lagi ngerasa down banget. Cocoknya dengerin lagu? Dengerin lagu Daur Hidup. Oke. Kenapa? Karena Daur Hidup itu rangkuman dari 9 lagu yang ada di situ kan, dari 8 lagu lainnya. Iya. Daur Hidup tuh adalah konklusi dan yang bisa gue
gue jadiin pegangan gitu loh. Di sana tuh ada lirik mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi, konon jika selamat aku semakin kuat gitu. Itu gue kerasa banget. Gue yang sekarang bisa kayak gini tuh karena gue udah mati berkali-kali. Dari mati yang paling cemen, mati putus cinta, cinta pertama gue, sama mati ditinggal nyokap meninggal. Itu mati yang paling dahsyat buat gue. Tapi hidup tetap jalan kok, rodanya akan terus berputar gitu loh. Jadi kalau lu down sekarang, kalau lu nggak bisa nyelesain masalah lo, nggak apa-apa. Bertahan aja dulu, at least lu bertahan. Hidup akan terus jalan dan lu akan baik-baik aja. Lu akan bounce back lagi gitu. Nice. Daur hidup. Oke. Lanjut. Opal Geng kalau lagi kasmaran penuh cinta cocoknya dengerin lagu? Bercinta lewat kata, menarik sampai tua. Ada yang baru judulnya Apa Kamu Tahu. Oh itu tuh ya. Kenapa mereka harus dengerin lagu Apa Kamu Tahu? Apa Kamu Tahu tuh cerita tentang gimana gue adore Yura banget gitu loh. Emang tuh bucin banget ya abang nih. Ini emang super bucin ini abangku ini. Aduh luar biasa. Iya. Lirik pertamanya apa kamu tahu aku pasang foto kamu di belakang telepon genggamku. Beneran loh ini. Iya. Dapat. Luar biasa ya. Oke, semoga nih ya aku doain ya Opal Gengs nih cewek-cewek di luar sana bisa dapat laki kayak Mas Dona ya. Amin. Gila. Amin semuanya. Aduh sayang gitu kayaknya enak banget. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ketika Opal Gengs lagi clueless, rasanya kosong. Cocoknya dengerin lagu apa? Semua ini untuk apa? Kenapa tuh? Semua ini untuk apa tuh? Gue tuh sempat ada di fase yang gue tuh mesti ngapain lagi ya. Gitu. Gue ada di fase yang gue tuh terlalu keras sama diri gue sendiri. Gue tuh sering ngomong bodoh sama kepala gue sendiri. Dona bodoh gitu loh. Terus gue sering ngambil tanggung jawab atas kesalahan orang lain itu. Orang lain yang bego, yang tolol, kenapa gue nyalahin diri sendiri ya gitu. Sampai akhirnya gue nggak tahu lagi gue sebenarnya harus ngapain sih ini. Gue tuh bikin ini buat apa? Gue tuh ngelakuin ini buat apa sih? Semua ini untuk apa gitu. Jadi kalau ada teman-teman lagi bingung, coba dengerin itu deh. Dan untuk teman-teman yang kerja di korporat, budak korporat, pengharkat gitu guys. Itu dia. Sangat relate untuk orang-orang di kota-kota besar seperti kita ya. Oke. Oke, nah ini yang mungkin gamesnya kita udahin. Gue punya satu pertanyaan yang mungkin sering banget ditanyain sama teman-teman di sosial media. Nih ya, ini teman-teman di sosial media bilang gini, Kak Dona normal nggak sih kalau misalnya jealous sama kehidupan orang lain yang kita mandang tuh kok lebih enak banget hidupnya? Normal nggak sih? Normal kok. Normal kok menurut gue. Gue tuh banyak iri sama orang lain gitu. Aduh kenapa ya? Yang paling gampangnya adalah ke Yura aja gue iri sekali. Iri lebih ke kayak misalnya bukan di sosial media aja, di kehidupan sehari-hari gitu. Dan dia share di sosial media juga bahwa dia punya bokap dan nyokap yang menyenangkan sekali. Mertua gue tuh, aduh orang paling best sedunia. Orang paling best, nggak pernah marah. Aduh enak banget menurut gue. Idaman lah ya. Idaman. Buat konteks, nyokapnya Yura, kita sempat umroh bareng. Dia di sana, nyokapnya Yura, setiap ketemu sama orang dicium dia. Mau orang Pakistan, cewek ya, cewek Pakistan gemes dicium, dikasih makanan terus. Ada momen saking bestnya, saking iri, gue tuh iri banget ngeliat nyokapnya Yura. Dia tuh orangnya saking baiknya. Lu tahu Kabah kan? Iya. Ada Hijri Ismail di sini kan, yang kecil buat sholat. Betul. Masuk situ kan susah banget. Iya. Tuh Yura nganterin mamahnya pengen ke situ. Sebagai bayangan nih, mau masuk ke situ, ini lagi ditutup, ada penjaganya, banyak gede-gede badan ini. Iya. Terus ngeliat nyokapnya Yura, dia disuruh masuk sendiri. Pintunya dibuka, disuruh masuk, suruh sholat sendiri di situ. Yang lain nggak boleh masuk, Yura aja nggak boleh masuk. Presiden aja sholat di situ tuh ada ajudannya banyak kan. Ini siapa nyokapnya Yura sholat sendiri di situ? Lu kebayang nggak sebaik apa nyokapnya Yura? Iya. Saja itu gue tuh iri sama nyokapnya Yura. Aduh gue pengen bisa sebaik itu, bisa lebih baik lagi. Gue iri sama Yuranya punya orang tua sebaik itu. Iya. Itu kan ditampil di sosial media dan menurut gue tuh wajar kok, nggak apa-apa kok iri gitu loh. Asal abis iri lu jangan ngatain orang. Banyaknya orang yang iri kan akhirnya ngatain gitu loh. Malah ngedrag. Kalau misalnya lagu rap lu bagus gitu, aduh gue iri sama lu. Gue katain gitu. Biar lu turun ke tempat gue gitu loh. Banyak, nah itu yang menurut gue nggak boleh dan sering kali dilakukan gitu. Benar sih, karena
iri tuh apa ya? Itu hal yang sangat manusiawi, itu satu. Tapi yang kedua adalah agak susah juga gitu untuk kita ilangin. Udah pasti ada aja gitu. Gak apa-apa kok, manusiawi kok gitu. Manusiawi ya benar, dan susah kayak mau nggak iri juga. Ya gimana? Ya namanya juga manusia selalu mau lebih banyak lagi gitu kan. So ya mungkin ya itu tadi cara prosesnya. Kalau buat lo gimana cara memprosesnya berarti? Ya cara ngolahnya kayak misalnya gue suka sama lu gitu loh. Gue suka sama cara lu nulis lirik gitu loh. Gue akan ngelihat lu, gue iri lagi sama lu. Lu bisa nulis lirik kayak gini ya. Disi lu tuh bagus gitu. Terus gue akan lihat tulisan lu lebih banyak lagi gitu. Ya gue harus lewatin lu gitu loh. Gimana caranya? Gue harus setara atau gue harus lewatin lu gitu loh. Betul. Jadi ibaratnya bukan kita ngatain atau kita iri terus ya udah gitu ya, tapi lebih ke jadi motivasi berarti ya di situ ya. Kalau menurut lu gimana orang-orang yang suka iri itu? Yang iri tuh susah ya kalau gue ya. Gue bukan, karena gini, gue bukan tipe orang yang iri. Kalau gue orangnya gue cukup konten gitu. Ada beberapa kayak misalnya dulu gue suka sama Bass Boy gitu. Terus kayak wah kok lu bisa ya bikin lagu kayak begitu gitu misalnya. Gue bilang ke mukanya kayak gue iri banget lagi sama lo anjir. Gitu. Gue lebih kayak gitu. Jadi kalau gue iri malah gue kasih tahu ke orangnya langsung gitu. Man, I wish I have your life gitu. Gue pengen banget punya kayak gitu. Tapi dengan gue ngomong kayak gitu, mungkin itu cara gue buat ngeprosesnya. Iya, tapi itu adalah hal yang paling benar menurut gue gitu loh. Lu ngomong ke orangnya, itu jadi reward buat orangnya. Lunya juga clean gitu loh. Kayak, dan gue punya point of view Bass Boy dibilang kayak gitu sama lu. Rasanya tuh, gue melakukan hal yang benar gitu loh. Kayak si Bass pernah bilang gitu ke gue, si Baskara. Baskara tuh buat yang gak tahu Hindia, siapa yang gak tahu Baskara. Dia pernah bilang ke gue kayak gitu, gue pengen bisa nulis lirik kayak lu gitu. Gue tuh ngerasa, gue berada di jalan yang benar nih gitu. Berarti ada kayak gitu. Dia bilang, gue iri banget pengen kayak lu gitu loh. Bener, buat gue tuh, itu adalah pujian tertinggi. Soalnya dari teman-teman, jarang banget yang ada kayak lu, kayak Bass gitu loh. Mau ngobrol, mau ngomong dan apa adanya gitu. Iya benar, dari itu sih apa ya, paling gampang deh gitu. Kayak udahlah kasih tahu, kayak paling kalau ada orang kaya gitu pakai Alphard. Aduh enak banget ya naik Alphard lu ya misalnya. Gitu. Itu bawa santai aja. Iya. Tapi lebih kayak jangan diinternalisasi kali ya. Diomongin dan dibawa fun kali. Iya betul. Situ. Nice. Gue ada satu lagi nih pertanyaan. Oke. Sebagai penyanyi Kak, ada nggak sih penyanyi panutannya Kak Dona? Apakah Yura Yunita atau ada yang lain, dan kenapa dijadiin panutan? Kalau jadi panutan sih kayaknya nggak ada ya. Maksudnya karena gue dulu gue siaran radio juga kayak lu, jadi gue dengerin banyak lagu, terlalu banyak dengerin lagu. Terus setelah gue bertahun-tahun lalu gue berhenti siaran radio, terus gue memilih untuk tidak mendengarkan lagu sama sekali karena gue mau fokus jadi songwriter. Jadi gue nggak mau ke distract sama lagu-lagu lain. Gue takutnya tuh malah jadi terinfluence lagu ini lagu itu secara tidak langsung gitu loh. Gue menjaga itu, jadi gue jarang sekali dengerin lagu sebenarnya. Iya. Oh malah gitu ya? Malah jarang gue dengerin lagu. Malah jarang. Sekarang tuh gue dengerin lagu Jacob Collier. Sama New Jeans. Udah. Karena gue gak mungkin ke arah New Jeans gitu. Dan ke Jacob Collier gue kejauhan, chord-chordnya kejauhan sama gue. Jadi gue gak bisa reach itu, jadi ya udah gitu. Oke, jadi nyebrang aja udah sekali ya. Dona Maula dengerin lagu New Jeans. Pertanyaannya bisa gak tuh ya dia jogetnya New Jeans tuh ya? Bisa. Super shy. Bisa lah. Bisa ya. Siap. Nanti ya di konten Opal gue tagih. Oke. Mungkin sebagai closing gitu ya, boleh ajak Opal Gengs untuk mendengarkan streaming album Daur Hidup. Boleh langsung di sini. Hai Opal Gengs, perkenalkan nama gue Dona Maula. Gue baru saja mengeluarkan album berjudul Daur Hidup. Di situ ada 9 lagu. Gue harap lu bisa dengerin karena harapan gue itu lagunya bisa beresonansi dengan baik dengan lu. Di situ ada banyak kisah hidup gue di situ, yang baik, yang bahagia, ada yang buruk, yang gelap banget. Gue harap semuanya bisa beresonansi, tapi gue harap lagu-lagu yang sedih-sedih tidak terlalu lama menemani lu. Gue berharap lagu-lagu gue yang bahagia justru menemani lu sampai lu hari tua nanti gitu loh. Berarti kalau lagu sedihnya udah nggak nemenin lu, berarti lu udah lewat dari masa itu. Gue harap setelah lihat ini, kalian langsung pergi ke digital streaming platform,
ke YouTube, di mana-mana sudah ada lagu-lagunya, ada 9 lagu Daur Hidup. Thank you Total Gengs. Alright, Daur Bala ladies and gentlemen. Terima kasih banyak. Thank you so much.